Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Nyokro Mukti Wijaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Harapannya setelah menonton video ini, kalian dapat menguraikan pengertian, tujuan, dan proses AMDAL. Maka dari itu, simak video ini dengan seksama. Sebelumnya, kita telah mempelajari kerusakan sumber daya alam di Indonesia yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Maka dari itu, pemerintah Indonesia mengatur perizinan usaha atau kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Nah, perizinan itu dilakukan melalui proses analisis mengenai dampak lingkungan atau disingkat AMDAL. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak lingkungan dari suatu rencana usaha atau kegiatan untuk dijadikan bahan pertimbangan pemberian izin oleh pemerintah. Jika berdasarkan hasil kajian AMDAL suatu proyek ternyata berpotensi merusak lingkungan, maka pemerintah tidak akan memberikan izin kepada proyek tersebut untuk beroperasi. Di Indonesia, peraturan AMDAL yang terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, jenis usaha yang harus melakukan AMDAL adalah jenis usaha yang berskala besar dan beresiko tinggi merusak lingkungan. Sementara jenis usaha yang beresiko sedang dan rendah, mereka cukup melengkapi dokumen UKL dan UPL saja sebagai syarat izin lingkungan. AMDAL memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama memberikan perlindungan kepada lingkungan hidup supaya tetap lestari. Yang kedua, membantu mengendalikan usaha atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum terhadap suatu kegiatan atau usaha. Dan yang keempat, memperjelas prosedur perizinan suatu usaha terkait izin lingkungan. Nah, bagi wajib AMDAL, mereka harus memperoleh izin lingkungan untuk melanjutkan usahanya yang dilakukan melalui 3 tahapan. Pertama, penyusunan dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL sendiri terdiri atas KANDAL, ANDAL, RPL, dan RKL. Lalu dokumen tersebut dikirimkan ke pemerintah pusat, daerah, atau kabupaten sesuai kewenangan lokasi usaha yang akan direncanakan. Kedua, penilaian dokumen AMDAL. Nah, penilaian akan dilakukan oleh Komisi AMDAL. Tim penilai akan mempertimbangkan hasil keputusannya berdasarkan adanya potensi konflik dengan masyarakat, aman dari dampak lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Lalu, yang terakhir adalah pemberian izin lingkungan. Pemerintah akan mengeluarkan keputusan izin lingkungan kepada usaha tersebut secara umum. Biasanya berada di sebuah papan yang terletak di lokasi yang sedang diajukan perizinannya. Jika pemerintah tidak memberikan izin, maka usaha tersebut tidak bisa dilanjutkan. Jika tetap dilanjutkan, masyarakat bisa menggugat dan melaporkannya sebagai tindak pidana. Nah, kita sudah tahu kan tentang apa itu AMDAL, pentingnya AMDAL, dan proses AMDAL? Jika kalian sudah tahu, silahkan kalian cek proyek-proyek besar yang ada di sekitar kalian. Apakah mereka termasuk wajib AMDAL dan apakah mereka sudah melalui proses AMDAL dalam memiliki izin lingkungan? Baik, terima kasih dan salam lestari.